kita sekali lagi tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, di mana hari ini juga adalah malam terakhir di tahun 2025. Kami masih diberikan satu kesempatan untuk kami bisa datang ke tempat ini untuk berdoa, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, hati kami, pikiran kami itu boleh dikuatkan di dalam Tuhan, kami boleh disegarkan kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, bukan hanya saja kami rindu untuk mendengarkan saja, tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali bacaan kita, dan malam hari ini ternyata sudah di Mazmur yang ke-99. Tidak terasa kita sudah membacanya secara tidak langsung ya, kita sudah sampai di Mazmur 99. Maka dari itu saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur 99 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan perenungan pada malam hari ini itu diampuni tetapi tidak dimanjakan. Bapak Ibu Saudara, suatu hari seorang teman saya itu pernah bercerita tentang satu malam di alam yang terbuka. Jadi ketika dia keluar dari tenda dan jalan-jalan di antara pepohonan di hutan, jadi ceritanya ini lagi camping ya. Ia benar-benar tidak bisa melihat di sekelilingnya karena benar-benar gelap. Setiap langkahnya itu harus pelan-pelan, harus berhati-hati. Ia tahu ada pepohonan yang tinggi di atas kepalanya, tetapi ia hanya bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dan pepohonan itu begitu rindang hingga hampir menutupi langit di atas kepalanya. Mau melihat ke depan, mau lihat ke samping, mau lihat ke bawah, yang ada yang dia cuma lihat hanya gelap. Tapi dia terus berjalan sampai akhirnya ia mendongakkan kepalanya. Di sana ia tidak melihat hanya satu titik cahaya, dan itu adalah bintang. Dia terus berjalan sambil memperhatikan bintang-bintang itu yang indah di antara celah dahan pohon di atasnya. Ketika dia keluar dari hutan dan dia tiba-tiba di area yang sangat terbuka, dan langit malam itu ketika dia lihat itu sangat terbentang penuh. Bintang-bintang itu dia melihatnya sangat-sangat jelas, sangat-sangat terang dan sangat-sangat tertata. Pemandangan yang luar biasa, dan dia menikmati, dia takjub dengan fenomena langit yang sangat indah di situ. Namun setelah itu dia sadar ternyata masih di hutan dan belum tahu jalan pulang.
Jadi meskipun langit di atas itu sangat begitu indah, sangat begitu terang, realita yang dia hadapi masih tetap sama, yaitu ternyata dia masih perlu berjuang untuk mencapai tujuannya, dan ia tetap berjuang melihat dengan jelas kemana dia harus melangkah. Bapak Ibu Saudara, pengalamannya itu mengingatkan saya kepada Abraham. Allah menyuruh Abraham melihat ke langit dan menghitung bintang-bintang. Dan janji Allah itu sangat jelas dan terang. Tetapi hidup Abraham sendiri pun itu masih penuh dengan ketidakpastian. Di akhir tahun ini Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita berdiri di posisi yang sama. Kita tahu Allah itu setia, kita tahu, kita percaya kepada janjinya, kita tahu dia itu yang memerintah. Tapi hidup kita itu tidak selalu melulu terus terang. Ada konsekuensi yang masih kita tanggung, ada disiplin Tuhan yang belum selesai. Dan inilah yang kita mau renungkan bersama, bahwa kita mau memahami Allah yang bertata itu, supaya kita semakin siap memasuki tahun yang baru yang sebentar lagi. Nah, yang pertama, Allah itu bertata, itu adalah Allah yang mau mengampuni. Mazmur 99 itu dibuka dengan satu deklarasi yang besar. Di situ ditulis Tuhan itu Raja. Ini tuh bukan sekedar sebuah pengakuan iman, tetapi itu sebuah pernyataan yang sangat realitas. Allah memerintah, ia bertata, ia berdaulat di atas sejarah, atas segala bangsa-bangsa, dan atas hidup umatnya. Namun pemazmur ini itu tidak berhenti sampai di sana. Ia pun menyebut 3 nama yang sangat dihargai dan mewakili umat Allah, yaitu Musa, Harun, dan Samuel. Dan mereka itu bukan hanya tokoh rohani, mereka itu adalah pemimpin yang berdiri di tengah bangsa yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Mereka tahu persis betapa lemahnya umat Tuhan dan betapa mereka sendiri pun juga rapuh. Akan tetapi pemazmur itu berkata, mereka ketiga tokoh itu berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dan perhatikan, tidak dikatakan bahwa Tuhan menjawab Musa atau menjawab Harun dan Samuel, karena mereka orang yang hidupnya benar dan tidak berbuat salah. Justru Alkitab pernah mencatat kegagalan-kegagalan mereka. Musa pernah gagal untuk memuliakan Tuhan, Harun itu juga pernah gagal menjaga kekudusan ibadah, Samuel juga pernah gagal mendisiplin anak-anaknya dengan tegas. Namun mereka itu sama-sama selalu berseru kepada Tuhan, dan Allah tidak menutup telinganya. Dan Alkitab mencatat nama Musa, nama Harun, nama Samuel bukan untuk mengagungkan ketiga nama itu, tetapi untuk menunjukkan akan kesetiaan Allah terhadap umatnya. Artinya apa? Ketika Tuhan mendengar seruan mereka, yang sedang dinyatakan itu adalah Allah tetap berkenan menjalin sebuah relasi dengan umatnya, sekalipun mereka itu tidak sempurna. Dan ini sangat penting di akhir tahun yang akan kita lewati, bahwa banyak orang yang berhenti berharap, banyak orang yang berhenti berseru dalam doa, bukan karena tidak percaya Tuhan itu ada, tetapi karena mereka itu tidak pantas datang kepadanya. Kita mengingat kegagalan, keputusan yang salah, pelayanan yang tidak maksimal, dan akhirnya menarik diri dari hadirat Tuhan. Nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi baca firman, nggak mau lagi belajar percaya Tuhan. Tapi Mazmur 99 justru menegur sikap ini. Bahkan di ayat selanjutnya tertulis, Engkau adalah Allah yang mengampuni mereka. Jadi Tuhan tidak meniadakan dosa. Tuhan tahu betul adanya dosa, tapi Dia mengampuninya. Ada kesalahan yang nyata antara kita dan Tuhan di tahun 2025.
Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, pengampunan Allah itu memungkinkan kita untuk terus dan terus kita bisa berelasi dan mengalami segala bentuk kebaikan Tuhan itu. Di akhir tahun ini, mari kita memahami ini, bahwa sebelum kita berbicara tentang disiplin Tuhan, tentang konsekuensi, tentang pembentukan karakter, kita harus berdiri di atas kebenaran ini, yaitu Allah kita adalah Raja yang mau mendengar. Dia adalah Allah yang mengampuni umatnya. Kalau kita tidak punya kesadaran iman seperti ini, hidup kita akan berubah menjadi hidup yang penuh dengan rasa bersalah dan akhirnya ketakutan. Dan orang yang ketakutan fokusnya itu adalah dirinya sendiri dan kepentingan kita sendiri. Orang lain itu cuman saran pemuas kepentingannya. Jadi milikilah iman yang sadar bahwa Allah itu ada di pihak kita, karena Dia itu adalah Allah yang setia bagi umat yang mau terus berseru dan berharap kepadanya. Dan yang kedua, Allah itu adalah Allah yang bertahta, adalah Allah yang memproses. Ada satu kalimat di Mazmur 99 yang jujur saja bikin sebenarnya saya berhenti sejenak ketika mempersiapkan ini. Pemazmur berkata bahwa Tuhan itu mengampuni, tetapi Ia juga membalas perbuatan umatnya. Dua hal ini terdengar bertolak belakang, mengampuni tapi membalas, mengasihi tapi tetap menegur. Dan mungkin itulah pengalaman iman banyak dari setiap kita. Kita tahu Tuhan itu sudah mengampuni kita. Kita percaya dosa kita sudah dibereskan di hadapannya. Tapi pada saat yang sama, hidup kita masih berat. Masih ada konsekuensi, masih ada sebuah proses yang tidak cepat selesai tentunya. Lalu kita bertanya dalam hati, kalau Tuhan sudah mengampuni, kenapa aku harus melewati ini semua? Mazmur ini tidak memberi jawaban yang manis Bapak Ibu Saudara, tapi ia memberi jawaban yang jujur. Pemazmur mengingatkan kita kepada Musa, kepada Harun, kepada Samuel. Mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Doa mereka itu didengar Tuhan, tetapi hidup mereka juga masih banyak masalah. Artinya diampuni Tuhan tidak berarti bebas dari proses pembentukan Tuhan untuk setiap kita harus hidup semakin kudus di hadapannya. Justru karena Tuhan itu mengampuni, Ia itu tidak akan membiarkan umatnya berhenti bertumbuh. Ia tidak menutup mata ketika ada hal yang perlu dibenahi. Dan bagi umatnya, itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan dan menjadikan kita kudus. Ya, kadang kita menyebutnya sebagai teguran Tuhan, atau kata dibilang dapat tantangan, dapat teguran, dapat situasi yang menyulitkan hati. Tapi seringkali itu adalah cara Tuhan untuk mengundang kita datang dan berseru kepadanya, karena Dia belum selesai membentuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin menutup renungan pada malam hari ini dengan satu kisah yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang datang mengunjungi Ukraina saat Natal. Di tengah situasi perang yang belum selesai, ketika Natal tiba, suasana di sana itu tentunya jauh lebih menegangkan dari yang kita bayangkan. Tentunya situasinya berbeda dengan kita. Banyak kota yang berada dalam gelap, sebagian orang tentunya tinggal di ruang bawah tanah, dan rasa aman itu bukan sesuatu yang bisa mereka nikmati setiap harinya, setiap detiknya. Dan di situasi seperti itu ada sekelompok orang percaya itu tetap
berkumpul di satu stasiun kereta api. Mereka datang dengan lelah dan cemas. Namun mereka tetap menyanyikan lagu-lagu Natal. Suatu ekspresi dari orang-orang yang masih punya harapan. Masalah di negara itu belum selesai. Namun mereka ingat akan satu hal yang sangat penting, bahwa Allah yang mereka sembah itu belum kehilangan kendali atas dunia ini. Dan itu adalah penghiburan bagi mereka. Dan di Mazmur 99 kita melihat pengakuan bahwa Tuhan itu Raja. Pengakuan pemazmur ini tidak lahir dari kondisi yang baik-baik saja, melainkan dari keyakinan bahwa Allah itu tetap bertahta. Bahkan ketika segala sesuatu itu merasa tidak menentu. Karena itu ketika kita menutup tahun ini dan melangkah ke depan, kita tidak melakukannya dengan jaminan bahwa semuanya itu akan mudah. Kita melakukan dengan keyakinan yang lebih sederhana namun kokoh, bahwa Tuhan itu tetap memerintah, tetap mau mendengarkan doa umatnya, dan tetap akan selalu setia menyertai kita dalam proses apapun yang belum selesai. Dan keyakinan itu cukup untuk menolong kita untuk melangkah satu hari demi satu hari ke depannya. Di akhir tahun mungkin kita melihat hidup kita dan berkata, Tuhan, kenapa bagian ini itu masih begini? Tuhan, kenapa aku sudah berdoa tapi jalannya itu tetap berat? Mazmur 99 itu mengajak kita melihat hidup ini dengan sudut pandang yang lain. Bukan bertanya, kenapa Tuhan tidak segera mengubah keadaanku? Tapi bertanya, apa yang Tuhan sedang bentuk di dalam diriku? Dan itulah sisi penghiburannya, bahwa kalau Tuhan itu masih menegur, itu berarti Dia masih peduli. Kalau Tuhan itu masih membentuk, itu berarti kita masih ada dalam tangannya. Jadi mari kita menyembah Tuhan, bukan karena hidup kita sudah sempurna, bukan karena hidup kita semuanya sudah baik-baik saja, bukan. Tapi marilah kita setia menyembah apapun kondisinya, karena kita percaya Tuhan itu masih bekerja. Memang betul bahwa Allah mendengar doa dan mengampuni umatnya, tetapi Ia juga adalah Allah yang kudus, dan Dia tidak membiarkan dosa itu dianggap sepele. Jadi akhir tahun ini bukan tentang menuntut semuanya jadi terang benderang di akhir 2025 ini, dan 2026 maunya yang ya kalau bisa dreams come true lah gitu ya. Ya berdoa sih tetap, tapi itu bukan prioritas. Justru kalau kita tahu di 2025 banyak masalah, mari makin belajar gimana bangkit dari masalah itu dengan iman untuk menghadapi 2026 yang barangkali bakal lebih banyak masalah. Belajar untuk tetap semangat dalam menjalani hidup, bukan karena kita tahu kita itu mampu, bukan kita tahu kita sanggup. Jangan lihat itu, tapi mari belajar hidup lebih berpengharapan, karena kita tahu siapa yang bertahta di dunia ini, yaitu Tuhan yang mau mendengar seruan doa kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh menegur kami, yang boleh menyegarkan setiap kami. Kami memahami bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, dan kami pun sebagai anak-anak Tuhan merindukan hidup kami juga memiliki kekudusan itu di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur akan kasih setia Allah yang sepanjang tahun 2025 ini Allah tetap
menolong setiap kami, pimpinan-Mu juga selalu nyata di dalam kehidupan kami, dan kami akan mengakhiri di tahun 2025 ini dan akan memasuki 2026 ini. Mari Tuhan tolong setiap kami yang rapuh ini, yang lemah ini, untuk semakin bisa mencintai Tuhan, yang boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami tentunya boleh semakin berpengharapan di dalam Tuhan itu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan sebentar lagi juga Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami akan ramah tamah di bawah. Kiranya Tuhan melalui momen-momen ini Tuhan boleh juga pakai untuk supaya kami semakin bisa mengakrabkan diri satu dengan yang lain, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, hati kami, pikiran kami, setiap langkah kami itu semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh semakin memuliakan nama Tuhan, dan boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa selesai, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh langsung ke lobi di bawah, karena di bawah sudah banyak